Jadi yang pertama, supaya sholat kita khusyuk itu harus memusatkan hati. Apa yang harus kita hadirkan dalam hati kita, bahwa kita tuh sedang menghadap sama raja, sama atasan, sama pimpinan. Ya, kita aja kalau dipanggil sekelas lurah aja, karena kadang hati itu nggak ini ya. Kalau kita selangah-selengnya kan nggak enak gitu ya. Apalagi ini sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik alam semesta. Ra ana manungsa sing sempurna, ra ana manungsa ora duwe dosa. Udah on? Kasih. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak-Bapak sekalian, alhamdulillah kita kumpul lagi untuk diskusi fikih melanjutkan malam Jumat kemarin. Sebelumnya kita awali dengan bertawasul kepada Rasulullah SAW, sekaligus juga mendoakan sahibul kitab Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribali. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi. Tsumma hadiyatan ila ruhi Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribali Al-Falani wa usulihim wa furihim wa li silsilatihim. Nafa'anallahu bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih melanjutkan tentang hal-hal yang disunahkan dalam sholat. Kemarin sudah dijelaskan bahwa ketika kita mau sholat itu harus penuh semangat. Jangan apa? Loyo. Jangan loyo, jangan lemes, jangan ogah-ogahan. Kemudian yang kedua disunahkan juga yaitu khusyuk. Ya, khusyuk ini disunahkan ya dalam mazhab Syafi'iyah. Kemudian bagaimana supaya dalam hati kita timbul rasa khusyuk atau pikiran kita tertuju kepada sholat kita. Jangan mikirin hal-hal di luar sholat. Itu kurang lebih definisi khusyuk. Jadi fokus sama yang kita baca, sama yang kita ucapkan selama kita sholat, sama gerakan-gerakan yang kita lakukan pada saat sholat. Wa mimma yuhasilul khusyu' istihdaruhu annahu baina yadayil mulkil muluki alladzi ya'lamu sirra wa akhfa. Hal-hal yang menimbulkan rasa khusyuk diantaranya: satu, memusatkan hati. Memusatkan hati bahwa ia sedang berada di hadapan maharaja. Raja di raja, seluruh raja. Alhamdulillah tuh. Ada yang anget-anget. Lanjut aja. Enggak boleh ngomong, masa enggak boleh ngomong alhamdulillah. Ini pelanggaran. 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 Itu kita. Ini kayaknya mesti break dulu deh. Break dulu daripada muka tuh. Iya. Bener. Hilang angetnya. Ya, Pak Mali. Break dulu. Break. Serah audiens saja saya mah. Roti pas dibuka. Ngomong nggak nyaman ya? Kayaknya nggak nyaman nih gitu ya. Iya. Udah habis. Oke. Aku break dulu ya. Iya. Makanannya mie.
Raja. Alhamdulillah. Ada yang Berkah. Udah, Ustaz lanjut aja. Enggak boleh ngomong, biasa enggak boleh ngomong alhamdulillah. Dibantu ya dong. Pelanggaran ini. Pelanggaran ini. Jelas nih. Kita. Ini kayaknya mesti break dulu deh. Break dulu daripada mekar tuh. Iya. Hilang angetnya. Iya, Pak Mali. belum. Break. Boleh. Hah? Kok kita dibuka? Terus ngomong enggak nyaman ya ya. Kayaknya enggak nyaman nih gitu ya. Iya. Kacau juga. Udah Pak, habis. di break dulu deh biar nggak fokus. Jadi yang pertama, supaya sholat kita khusyuk itu harus memusatkan hati. Apa yang harus kita hadirkan dalam hati kita, bahwa kita tuh sedang menghadap sama raja, sama atasan, sama pimpinan. Ya, kita aja kalau dipanggil sekelas lurah aja, karena kadang hati itu nggak ini ya. Kalau kita selangah-selenge kan nggak enak gitu ya. Apalagi ini sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik alam semesta. Maka harus memusatkan hatinya. Wa mimma yuhasilul khusyu' istihdaruhu annahu baina yadayil mulki al-muluk. Allah tuh mulkil muluk, rajanya raja, raja di raja. Allazi ya'lamu sirra, zat yang mengetahui sesuatu yang dirahasiakan. Allah tahu rahasia kita semua. Ya, walaupun saya nggak tahu Pak Yudi sukanya ngapain, Allah tahu. Wa akhfa, dan yang paling tersembunyi sekalipun. Yunajihi wa annahu rabbama tajalla alaihi bil qahri li adamil qiyamah. Dengan kata lain, kita sedang menghadap Allah, dan kadang-kadang Allah membukakan rahasianya kepada kita dengan paksa tanpa diduga, untuk memberitahu bahwa ia tidak atau belum memenuhi hak terhadap Robnya. Kadang Allah membuka tuh apa yang tadinya kita tutup-tutupin, apa yang menjadi aib kita. Tujuannya apa? Supaya udah. Supaya kita eling, supaya kita ingat bahwa Allah lah yang maha segalanya. Wa qala sayyidil qulub, makan mie dulu. Iklan lewat. Bagian Serawang Seriwing baunya. Atasan sama pimpinan. Ya, kita aja kalau dipanggil sekelas lurah aja, karena kadang hati itu enggak ini. Kalau kita selangah-selenge kan enggak enak gitu. Apalagi ini sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik alam semesta. Kita harus mengucapkan hati. Wa mimma yuhasilul khusyu' istihdaruhu annahu baina yadayil mulki al-muluk. Allah tuh mulkil muluk, rajanya raja, raja di raja. Allazi ya'lamu sirra, zat yang mengetahui sesuatu yang dirahasiakan. Allah tahu rahasia kita semua. Ya, walaupun saya nggak tahu Pak Yudi sukanya ngapain, Allah tahu. Wa akhfa, dan yang paling tersembunyi sekalipun. Yunajihi wa annahu rabbama tajalla alaihi bil qahri li adamil qiyamah. Dengan kata lain, Allah buka tuh apa yang tadinya kita tutup-tutupin, apa yang menjadi aib kita. Tujuannya apa? Supaya Udah. supaya kita eling, supaya kita ingat bahwa Allah lah yang maha segalanya. Wa qala sayyidil qulub, makan mie dulu. Itu ada tuh.
Masa sayurannya Ini cocok sama itu. Bos, cocok ya. oh ada pangsitnya tuh. Pangsitnya jangan lupa, guys. Yang mau pedas cabe tuh. Ini welcome Pak Husen ini masalahnya. Apa nih? Pak Husen. Pak Husen ini. Iya. Pangsit. Husen ulang tahun nih. Katanya mau makan ulang tahun tapi ini. Apa tuh Pak? Mas Thomas minta tahu. Oh, pakai Mas. Dulu istirahat. Jangan ini nih. Break. Minyak cepet habis dibagiin kita. Mas. Tes 1 2 3 halo. Putar kali Pak. Oke. Oh ya, lanjut ya. Ya, kita lanjutkan. Jadi untuk Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menimbulkan rasa khusyuk pada saat kita lagi sholat, yang pertama caranya harus memusatkan hati bahwa kita sedang menghadap Zat yang Maha Kuasa, ya, rajanya semua raja, pemilik alam semesta, sehingga timbul di hati kita harus benar-benar gitu. Terus yang kedua apa? Yang kedua waqala Sayyidil Qulub Al-Arif Billah Muhammad Bakri radhiyallahu anhu. Yang kedua kata Sayyid Qutub Al-Arif Billah Muhammad Bakri radhiyallahu an, ini salah satu ulama besar mazhab Syafi'iyah. Beliau mengatakan inna mimma yurisul khusyu'a italatur ruku'i was sujud. Cara yang kedua untuk bisa menimbulkan rasa khusyuk pada saat kita sholat adalah dengan memanjangkan ruku dan sujud kita. Jadi ruku sama sujudnya lamaan. Nah, dengan lamanya ruku dan sujud itu diharapkan kita akan timbul kekhusyuan. Apalagi kalau kita sambil memaknai, mengartikan. Nah, nanti ada nih yang ketiga nih, bacaan-bacaannya. Jadi apalagi kan ruku itu minimalnya yang penting tuh maninah. Sekali membaca subhana rabbiyal a'la wa bi subhana rabbiyal azim atau sujud rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu minimalnya tuh. Kalau sampai nggak baca itu sama sekali, dia ruku berdiri lagi, berarti maninahnya nggak kena. Maka rukunnya kurang satu, batal sholatnya. Ya, dan kalau dipanjangkan, nah kemarin minimal 1 kali, lumrahnya 3 kali, maksimalnya afdolnya 11 kali bacaan subhana rabbiyal azim atau rabbiyal a'lanya, supaya lebih meresapi, memaknai gitu. Tapi jangan dipanjangkan, di rukunya dilamunin juga, ini salah juga. Ini orang khusus rukunya panjang banget, wah ternyata sambil ngelamun, sama aja bohong ya. Terus yang ketiga watadabburu qiraatin, mentadaburi, mengartikan bacaan sholat. Jadi semua bacaan sholat gak mesti kata per kata sih sebenarnya, yang penting kita paham maksudnya, paham konsepnya. Ketika kita di mulut bilang ataupun subhana rabbil a'la, subhana rabbil azim wa bihamdi, di hati bilang maha suci Allah, zat yang maha luhur, maha tinggi, seperti itu. Sebagaimana firman Allah ayat ta'ammulu ma'aniya qala ta'ala afala yatadabbarunal Qur'an, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Quran surah An-Nisa ayat 82. Ya. Jadi Quran itu bukan cuma dibaca lafalnya, membaca lafalnya pun dapat pahala kita. Dan level berikutnya setelah baca adalah mentadaburi maknanya. Level ketiganya adalah mengamalkan. Makanya kalau kata sebagian ustadz saya, guru-guru saya bilang bahwa hafiz Quran
itu bukan cuma hafal Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30, tapi hafidz Quran itu adalah orang yang menjaga dirinya dari maksiat sebagai pengamalan dari Al-Quran. Jadi hafidz Quran, hafal Quran itu adalah mengamalkan isinya, bukan cuma melafalkan redaksinya, bacaannya, ya. Berarti nggak bagus dong orang yang cuma hafal Al-Qur'annya, ayatnya itu juga bagus. Itu juga bagus daripada kita yang nggak ngapal sama sekali. Ya, itu juga bagus. Tapi lebih utama lagi adalah selain hafal secara lafaz, tapi juga mengamalkan dalam keseharian. Wali anna bihi yakmulu maqsudul khusyu, karena yang demikian itu dapat menyempurnakan maksud dari khusyuk. Ya. Lalu apa yang nomor 4? Wa tadabburu dzikrin qiyasan 'alal qiraati, memahami arti zikir sebab dikiaskan pada bacaan Quran. Jadi Qurannya kita pahami artinya dari mulai surat Al-Fatihah ayat per ayatnya, begitupun zikir-zikirnya. Bighfirli warhamni, itu kalau dipahami, Masya Allah, artinya luar biasa itu. Artinya luar biasa hebat doa tersebut. Ya. Wasunna idamatu nazrin mahali sujudihi. Dan yang kelima, cara menghadirkan khusyuk dalam sholat kita adalah terus-menerus melihat tempat sujud. Nah, kemarin sudah dibahas juga ya. Li'anna dzalika aqrabu ilal khusyuk, karena cara demikian itu bisa mendekatkan pada khusyuk. Walau a'ma, sekalipun mohon maaf orang itu tunanetra ataupun buta. Jadi sekalipun orang itu mohon maaf nggak bisa lihat karena buta, tetap dia disunahkan ketika sholat itu nunduk melihat tempat sujud. Apalagi kita yang normal, kita yang melek. Karena kalau nggak difokuskan kayak gitu, kadang mata kita jelalatan. Ya, kadang mata kita kemana-mana, ke atas, ke bawah, segala macam. Wa in kana indal ka'bati au fi zulmati au fi sholatil janazati. So, baik sholatnya di depan Ka'bah sekalipun, kita lagi umroh, lagi haji gitu Pak Haji ya. Kita sholat dekat Ka'bah sekalipun, itu pandangan kita tetap ke tempat sujud, jangan ke bangunan Ka'bah. Ya, jangan mentang-mentang kita sholat depan Ka'bah, sholatnya ini aja. Nggak mau nunduk. Orang sombong ya. Lalu kalau sholatnya mati lampu, gelap-gelapan, gimana? Kan kita nggak bisa lihat apa-apa, walaupun kita lihat ke depan, tetap disunahkan melihat tempat sujud. Kalau bukan sholat fardu, sholat sunnah kita yang lakuin, kita sholatnya buat nyolatin jenazah, gimana? Sama aja. Ketika kita sholat disunahkan melihat tempat sujud, melihat kebanyakan. Jangan liatin jenazahnya, ini cewek apa cowok ya? Tadi dijawabnya saya cowok. Jenazahnya bubar itu. Ya. Supaya apa? Tadi supaya pertama kita ta'zim gitu kan. Yang kedua juga tadi untuk meraih kekhusyuan. Naam. Betul. Seperti itu. As-sunnatu ay yaqsura nazrahu ala musabbihatihi ingda raf'iha. Disunahkan memusatkan penglihatan pada telunjuknya ketika mengangkat pada tasyahudin pada saat tasyahud. Jadi yang berikutnya kita juga disunahkan ketika tasyahud asyhadu alla ilaha illallah, itu perhatian kita pindah ke telunjuk. Ya, pindah ke telunjuk. Mana dasarnya? Berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang sahih, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam yushiru bi musabbahatihi wala yuharrikuha. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berisyarat dengan telunjuknya, tidak menggerak-gerakannya. Riwayat Ahmad, Abu Daud dan lain-lain.
Lalu kalau kadang-kadang merem gimana? Atau ada orang kebanyakan biar husu, dia merem. Lihat mungkin ya. Atau kita pun mungkin pernah ngelakuin. Ya. Itu gimana hukumnya? Nah, di sini disebutkan tidak makruh memejamkan kedua mata kalau tidak khawatir menimbulkan mudarat. Nggak apa-apa, merem juga. Asal jangan nimbulin mudarat. Apa mudaratnya? Ngantuk. Nah, itu. Kalau mejemin mata bukan nambah husum malah bikin ngelamunin apa-apa, ya matanya dibuka. Ya. Pak Yudi kayaknya udah nggak sabar pengen nanya nih. Ya, boleh nanya dulu. Lemah sekarang lemah. Kalau lapar galak nanyanya. Berarti triknya Mas Ambo berhasil ya. Berhasil ya. Lemah dia. Cukup dengan semangkok mie ya. Oh, itu kesenderan Pak Ridho. Buyar dia pikirannya. Jangan senderan. Nah. Faidatun, ini sebuah faidah, yukrahu lil musalli adzakari wa ghairihi tarku syai'in min sunani shalah. Orang yang sedang sholat, baik laki-laki maupun perempuan, makruh meninggalkan sesuatu dari sunnah-sunnah sholat. Jadi yang sunnah-sunnah itu ketika ditinggalkan, sholatnya nggak batal, tapi kena hukum makruh. Makruh itu apa? Kebalikan daripada sunnah. Kalau sunnah dilakuin dapat pahala, ditinggalin nggak apa-apa. Kalau makruh ditinggalin dapat pahala, dilakuin nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi makruh hukumnya tuh. Misal setelah rakaat kedua kita disunahkan kan dari sujud dari tasyahud awal ke berdiri rakaat ketiga itu mengangkat tangan kan. Allahu Akbar. Nah, mengangkat tangan dari posisi duduk ke rakaat berikutnya itu sunnahnya cuma di rakaat ketiga. Dari 1 ke 2 enggak sunnah. Jadi kalau kita lakuin makruh. Nah, pada saat rakaat kedua ketiga kita enggak ngelakuin, ninggalin sunnah juga makruh. Itu ya. Jadi kalau ninggalin rukun sholatnya batal, kalau ninggalin sunnah sholatnya makruh. Makanya harus tahu tuh sunnah-sunnahnya nanti. Cara rincinya seperti apa aja. Termasuk ketika sholat ninggalin doa iftitah, ninggalin bacaan zikir-zikirnya itu subhana rabbiyal azim 3 kali segala macam, itu semua hukumnya makruh. Tapi sholatnya mah tetap sah, hanya makruh. Nah, kalau bisa disempurnakan, diafdolkan. Gimana Pak Thomas? Udah siap nyemes besok? Harus kencang nih, katanya mau sparring. Qala syekhuna wa fi umumihi nizrun wallazi yattajihu takhsisuhu bima warada fihi nahyun aw khilafun. Adapun yang berlaku Syekhuna berkata pada umumnya membutuhkan pemikiran. Adapun yang berlaku ialah mengkhususkan makruh dengan pekerjaan yang ada larangannya atau yang ikhtilaf wajibnya. Sebab adanya perbedaan pendapat dalam hal memahami sesuatu nas antara wajib atau sunnah. Sesudah salat disunahkan membaca zikir dan doa secara perlahan. Nah, jadi ini masih ikhtilaf kesunahan meninggalkan yang sunnah itu makruh itu. Tapi kaul yang kuat, kaul yang mu'tamadnya dihukumi dalam mazhab Syafi'i itu makruh. Ketika kita meninggalkan yang sunnah-sunnah dalam sholat atau melakukan yang enggak ada sunnahnya. Ya. Bahkan kalau kita ngelakuin tadi, misalkan kita bangun dari rakaat pertama ke rakaat kedua terus angkat tangan, ini udah dihitung 2 gerakan nih. 1, 2. Pas sekali lagi kita gerak udah batal itu. Ya. Karena udah dihitung 2, ada yang gatel. Udah. Kadang orang nggak sadar gitu kan. Lanjut aja sholat. Padahal itu sudah termasuk banyak gerakan. Jadi tambah ngantuk tuh. Dulu, Pak. Ya, silakan. Kalau saya kan saya pernah menyampaikan beberapa waktu lalu kalau
saya sholat kan yang saya pandang kan bukan tempat ujungnya, tapi ujung hidung. Nah, itu kan kalau menurut saya itu kan lebih fokus. Itu apakah lebih baik fokus melihat hidung atau merem, Pak? Tadi di sini kan tidak makruh juga memanjamin mata, tapi kita dianjurkan untuk melek gitu. Dan selama sholat itu kita dianjurkan untuk buka mata kita. Walaupun saya melihat hidung. Iya, daripada merem lebih baik itu. Nah, dan daripada itu lebih baik lihat tempat sujud. Nah, situ. Tapi kalau fokusnya melihat hidung bagaimana, Pak? Kan lebih fokus nih daripada melihat bawah, lebih fokus melihat hidung gitu. Tapi udah diuji coba. Ya, kan udah. Dari dulu saya kalau sholat yang saya lihat hidung. Nah, Aku tak terlalat metrok. Enggak, kalau di dalilnya apa, Pak? Sebenarnya di sini yang sunahnya tadi melihat tempat sujud. Kalau yang melihat hidung itu saya belum ketemu tuh itu apa namanya? Itu di teksnya. Di filosofi Jawa sih, Pak, bukan? Ya, oh, mungkin. Terus yang tadi itu yang angkat gerakan itu harusnya yang ketiga sama keempat itu ya? Enggak, pokoknya yang habis tasyahud awal ketiga itu doang satu. Oh, yang ketiga doang. Kedua sama keempat enggak. Pokoknya bangun dari tahiyat awal aja. Ke rakaat ketiga kita takbir gitu. Kalau makmum masbuk bagaimana, Pak? Makmum masbuk maksudnya? Kan yang lain rakaat terakhir. Dia bangun. Maghrib kan otomatis kan yang pertama kan langsung dapat tuh. Atau mungkin yang dapat satu rakaatnya. Itu bagaimana tuh? Ya nggak apa-apa karena buat dia. Yang penting tak gitu ya. Nah, buat dia yang lain tasyahud akhir, buat dia itu kehitungnya tasyahud awal. Gak apa-apa, sunnah juga. Berarti kalau mau dapat banyak sunnah gerakan ngangkat tangan, ya masbuk lah. Dua kali. Bahkan kemarin di awal itu kan ada tebak-tebakan itu. Salat apa? Yang tasyahudnya, tahiyatnya lebih banyak ketimbang rakaatnya. Ayo, Pak Edi bisa jawab gak? Masbuk. Salat apa? Maghrib. Rakaat Terakhir ya? kedua. Aku belum tahu. dia tahu ngapain itu. Yakin. Iya kan? Yang lain lagi tasyahud awal kita baru datang, baris takbir langsung ikutan tahiyat kan? Satu. Yang lain rakaat ketiga kita baru rakaat pertama, tapi harus ikut tasyahud juga kan? Dua. Yang lain salam, kita bangun lagi rakaat keberapa? Kedua dong. Buat kita yang masbuk kan tadi masuknya rakaat kedua di salam, nggak dihitung dong. Nah berarti rakaat kedua buat kita, ya kan? Yang lain salam, kita rakaat kedua. Rakaat kedua ada sunat tasyahud lagi kan? 3 kali tuh tasyahud. Bangun lagi kita. Habis itu baru rakaat ketiga buat kita. Tahiyat akhir. Berarti 4 kali tahiyatnya. Padahal rakaatnya cuma 3. Jadi baca tahiyatnya lebih banyak ketimbang rakaatnya. Tuh Pak Yudi udah SMS Pak Usri atau buka aplikasi hijau. Sudah lagi. Kayaknya ada. WA hijau kan? Lalu apa sunnah yang berikutnya? Yusannu israru bihima bimunfaridin. Jadi sesudah sholat itu disunahkan membaca zikir dan doa secara perlahan-lahan. Maksudnya disunahkan membaca zikir dan doa secara perlahan-lahan bagi yang sholatnya munfarid. Makmum atau imam yang tidak bermaksud untuk menuntut hadirin dan tidak pula bermaksud agar doanya diamini karena mereka makmum dengan bacaan doanya. Jadi sholatnya munfarid atau makmum atau imam yang dia nggak doa untuk
jamaah itu doanya pelan aja, zikirnya pelan aja. Tapi kalau imam dengan niat zikirnya pengen bareng-bareng, diikutin sama jamaahnya, boleh dengan banter atau dengan keras. Walam yurid ta'limul hadirina wala ta'minahum li du'aihi bisimaihi. Wa warada fihi ma ahaditsu katsiratun zakarat jumlatan minha fi kitabi irsyadin. Banyak hadis mengenai fadilah zikir dan doa. Sebagian besar diterangkan dalam kitab Isyrarul Ibad. Nah, jadi sunnah yang berikutnya adalah membaca zikir dan doa. Jadi beres sholat itu jangan langsung kabur. Jangan langsung kabur. Baca zikir dulu ya, minimal apa? Astagfirullah, istighfar. Minimal baca doa apa namanya? Allahumma anta salam dan seterusnya. Atau ditambah lagi dengan tasbih 33 kali, tahmid 33, baru takbir 33 kali. Ya itulah minimal. Jangan sampai langsung salam, langsung gitu kan. Bahkan ada satu peribahasa Arab itu, man shalla bila wirdin bahwa kirdun gitu. Siapa yang sholat nggak pakai wirid, ya kayak ketekan gitu, habis dapat makan langsung kabur ya. Ya, analoginya kayak gitu. Kalau zikirnya sambil jalan gimana, Pak? Iya, buru-buru mau kerja ya? Iya. Ya, sempatkan lah minimal sampai Allahumma anta salam. Berikutnya yang tasbih, tahmid, tahlilnya boleh sambil di kereta nggak apa-apa. Daripada di kereta lihatin yang bukan muhrimnya kan, lebih baik zikir. Kalau yang kita susah sebagai seorang kerja kan sholat asar, Pak. Sholat asar kan nggak mungkin kita izin setengah jam atau 1 jam gitu loh. Kan paling enggak itu 20 menit paling lama itu. Iya, tadi seperti saya bilang minimal sampai Allahumma anta salam itu. Ya, minimalnya segitu. Enggak, masih lama, Pak. Kalau pulangnya jam 5:30 atau jam 5 kan masih lama. Iya. Yang penting jangan jam 5 kurang sholatnya. Minimal ya tadi tuh baca istighfar, 3 istighfar itu. Kenapa? Karena 3 istighfar itu, istighfar pertama untuk mengistighfari kesalahan-kesalahan kita pada saat sholat. Jadi kan kita sholat tuh banyak gak khusyuk, banyak mungkin bacaannya kurang fasih. Nah itu ketika kita baca istighfar, maka kesalahan-kesalahan kita itu insya Allah diampuni sama Allah. Yang kedua tentu untuk mengistighfari dosa-dosa kita yang lainnya. Yang ketiga untuk mengistighfari tadi tuh keluarga kita mungkin yang sudah wafat duluan dan segala macamnya ya. Minimal 3 istighfar itu sampai dengan Allahumma anta salam, jangan sampai tinggal lah gitu. Waruwiyat Turmudzi an Abi Umamah qala qila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyud du'a asma'u ay aqrabu ilal ijabah. Imam Turmudzi, salah satu ulama ahli hadis, dalam Kitabus Sittah ya, meriwayatkan sebuah hadis melalui Abu Umamah yang menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat pertanyaan mengenai doa. Doa bagaimana yang lebih mudah dikabulkan? Beliau menjawab, doa di tengah malam dan sesudah sholat fardu. Tuh, makanya kesempatan beres sholat fardu itu kita berdoa. Nah, kalau kita paham kan yang Allahumma ajirna minan nar sama Allahumma anta salam aja udah komplit tuh. Allahumma anta salamnya seterusnya. Nah, kadang kita ngucapin doang nggak paham artinya sehingga kurang itu ya. Kalau doanya selain itu boleh? Boleh, silahkan boleh. Boleh. Saya 3 loh. Boleh. Waruya syekhani an Abi Musa qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa kunna idza asyrafna
ala wadin halalna wa kabbarna wartafat aswatuna faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban innahu hakimun samiun qaribun. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim menceritakan sebuah hadis melalui Abu Musa yang menceritakan ketika kami bersama Rasulullah berada di sebuah lembah, kami bertahlil dan bertakbir. Bukan tahlil sepanjang tadi, bukan. Yang maksudnya membaca la ilaha illallah, bertakbir membaca Allahu Akbar dengan suara yang gemuruh. Gemuruh itu gimana? Keras. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai orang-orang, pelankanlah suaramu, cukup hanya terdengar oleh dirimu sendiri. Sesungguhnya kamu sekalian tidak berdoa kepada zat yang tuli dan tidak pula kepada zat yang gaib. Maksudnya gaib di sini nggak ada gitu. Allah tuh wujud ada ya. Sesungguhnya dia zat yang maha bijaksana, maha mendengar dan maha dekat. Nah, ihtajja bihil Baihaqi wa ghairuhu lil israri bidzikri wa du'a. Hadis ini dijadikan sebagai alasan disunahkannya berzikir dan berdoa secara perlahan-lahan oleh Imam Baihaqi dan lainnya. Tapi, wa qala Syafi'i fil ummi. Imam Syafi'i radhiyallahu an dalam kitab Al-Um mengatakan, ikhtarul imam wal ma'mum ayyadhkurakallahu ta'ala ba'da salam minas shalah wa yukhiful dzikra illa ayyakuna imaman. Menurut saya, kata Imam Syafi'i, bukan kata saya, bagi imam dan makmum setelah salam dari sholat, saat mereka berzikir kepada Allah harus secara perlahan-lahan, kecuali bagi imam yang bermaksud menuntun para makmumnya. Nah, makanya kenapa ada di kita juga ada yang pelan, ada yang jahar, ada yang banter gitu kan, dengan maksud supaya menuntun makmumnya. Apalagi kan banyak anak-anak biasanya kalau sholat maghrib, banyak orang tua mungkin yang sudah sedikit lupa kalau imamnya baca zikirnya keras kan bisa kebantu dia. Yuridu ayat ta'allama minhu fajahra hatta yara annahu qad tu'allima minhu thumma yusirru fa innallaha ta'ala yaqulu. Sehingga boleh dengan suara keras sehingga ia mengetahui bahwa zikirnya itu telah diikuti oleh orang lain. Lalu perlahan-lahan lagi sebab berdasarkan firman Allah, wala tajhar bis salatika wala tukhafits biha. Janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam salatmu dan janganlah kamu memelankan suaramu. Jadi sedang-sedang aja. Yakni wallahu a'lamu du'a wala tajhar hatta tusmi'a ghairaka wala tukhafis hatta la tusmi'u nafsaka. Maksudnya Allah Maha mengetahui doa, jangan ucapkan dengan suara keras sehingga orang lain mendengar, dan jangan pula terlalu pelan sehingga tidak terdengar oleh diri sendiri. Jadi minimal terdengar oleh diri sendiri. Pak Yudi, idem? Aman. Enggak, yang mau nanya boleh. Saya mau nanya Pak. Ya silakan. Seandainya kita sebagai imam ya. Kalau sebagai imam kan setelah sholat, setelah sampai salam selesai, salam pertama, salam kedua. Terus kalau pada saat dulu waktu kecil kan diajarin sama Pak Kiai bahwa kamu kalau setelah sholat saat jadi imam miring dikit nih kanan gitu loh. Ya. Nah, tapi kalau kita ngaji di mazhab yang lain, ini imamnya balik kanan, ke belakang atau enggak menghadap ke samping kanan. Iya. Nah, terus itu yang saya tanyakan adalah seandainya kita dari imam itu bisa menggunakan ketiga-tiganya atau salah satu aja Pak? Tepat yang mana? Nah, atau mungkin disesuaikan dari daerahnya itu atau gimana? Iya, balik lagi ke adatnya. Kalau di kita kan biasanya miring ke kanan imamnya ya. Itu nandain pertama ketika ada orang baru datang lihat ke situ, oh
jamaahnya udah beres. Jamaahnya udah kelar. Jadi dia jangan ngira imam itu masih tahiyat akhir. Nah, terus kalau yang menghadap ke imam langsung, menghadap ke jamaah, itu merujuk ke hadis yang ketika Rasul kebiasaannya beres sholat itu, dia cross check nih, sahabatnya ada yang alpa nggak sholat jamaahnya. Kalau nggak ada kan ditanyain si Fulan kemana. Tanya tuh nanti sahabat yang lain, oh beliau lagi sakit. Nah kalau sakit kan jenguk gitu. Nah nggak ada. Tapi di sini enggak ditanyain. Enggak. Emang nganter ke belakangnya sih. Enggak ditanyain. Tapi seandainya Pak, seandainya dari imam terus nanya, ini yang nggak kelihatan Pak Yudi nggak kelihatan, itu nanya kayak gitu gimana Pak? Ya boleh aja. Tapi nanti beres wiridan. Jadi sambil wiridan sambil nanti. Tapi kan dikira kalau yang nggak paham dikira ngapain nanya-nanya gitu. Kepo amat nih imam gitu kan. Balik lagi harus sama-sama paham, maka di situ pentingnya sama-sama kita belajar supaya jangan sampai ada salah paham. Ini orang ngapain nanya-nanya segala macam. Maksud kita kan baik. Nah itu kebiasaan Rasulullah. Jadi pada saat zaman Rasulullah itu ketika ada sahabat yang biasanya rajin jamaah, hari itu nggak ada ketahuan sama beliau tuh. Jadi seolah-olah matanya mandangin sambil ngabsen tuh, sebulan. Jadi nggak ketahuan, ditanyain kemana? Oh, sakit ya Rasul gitu kan. Jadi tahu gitu kan. Kalau sekarang jamaahnya banyak, apalagi di Masjid Istiqlal gitu kan repot. Nah, tapi kalau itu kan menghadap ke makmum ya, imam menghadap ke makmum. Terus kalau kebiasaannya imam itu zikirnya keras, itu sambil menghadap ke belakang, zikir boleh nggak Pak? Atau cuma sebentar tok langsung balik lagi atau gimana? Ya itunya biasaannya bacaan keras sambil kita menghadap ke kanan itu, menghadap serong ke kanan sedikit. Nah, kalau jarang menghadap yang jamaah itu. Tapi biasanya teman-teman kita di jamaah saya biasanya menghadap ke jamaah. Menghadap ke belakang sambil zikir keras. Zikir keras. Terus ini nggak ada Ya, mungkin tergantung itunya tadi. Biasaan Ya. ada tiap daerah beda-beda. Maksudnya kalau dari imam langsung menghadap ke belakang kan kalau di sini kayaknya masih jarang gitu. Jarang. Kalau kayak gitu nanti gimana? Ke samping. Benar kan ke samping kanan. Bagus. Bagus. Iya kalau dia memang ini. Tapi nggak nanya. Iya, kan dia nanya siapa yang ngambil. Ngeliatin doang. Nah, ini juga penting nih. Sebuah faidah qala syekhuna amal mubalaghah fil jahri bihima fil masjidi bihaitsu yahsulu tashwishu ala musalli fayambagi hurmatuhu. Kata syekhuna, guru dari pengarang kitab ini, mengeraskan suara ketika berzikir dan berdoa di masjid secara berlebihan, apalagi sambil pakai mic, kemudian dapat sekiranya menimbulkan keraguan kepada orang yang sedang sholat, maka sepantasnya diharamkan. Misal nih, kita jamaah udah kelar, terus ada kelompok gitu kan, misalkan beberapa orang, baru jamaah tuh. Nah, kita zikirnya doanya kencang banget, sampai-sampai yang sholat jamaah tadi keganggu, nggak konsen. Nah, itu mengeraskan suara yang seperti itu hukumnya haram. Jadi pelan aja. Jadi kita lihat situasi dulu lah. Kalau haram berarti dosa Pak. Iya, karena ngeganggu orang yang sedang sholat tadi. Kalau dosa berarti haram nah. Berarti kalau misalkan ada kejadian seperti itu pada waktu kita mau sholat atau kita melihat ada orang mau jamaah atau zikir, kita berhak negur atau gimana? Bicara keras gimana Pak? Boleh kita ini aja, tegur aja Mas. Kasih isyarat. Kenapa? Berarti harus Yang sama-sama penting kita, tahu itu. iya, pentingnya sama-sama belajar gitu. Kalau Biar tadi sama-sama. dia emosi dia. Apaan sih? Itu masalahnya kalau misalkan dia kurang ngaji atau ilmunya nggak paham kan marah pasti. Ya makanya cari imam yang paham itu. Kalau masih main bola jangan jadi imam biasa tadi. Ini aja turunin listriknya.
Mungkin bukan hanya itu kali ya, termasuk mohon maaf ya, kalau saya salah ya, termasuk selawatan Pak ya. Pada saat orang banyak sholat sunnah ya, kan kadang-kadang selawatan itu kan, nah itu mengganggu juga menurut saya itu. Ya, Sedikit mengganggu, iya. Makanya kalau saya di masjid-masjid mana itu, saya lihat tuh kalau sudah masuk, ya, sholawatan sebelum adzan biasanya. iya sebelum adzan selawat, tapi setelah adzan tuh nggak ada lagi. Karena Jadi khawatir orang ngeganggu sholat suasana. sunnah. Cuma 2 menit Pak. 2 menit antara adzan sama iqomah kan 2 menit 3 menit gitu. Tapi kalau di sini kan lebih. Tergantung sikon. Orangnya udah banyak baru mulai. Apalagi kan orang memakan untuk berdoa kan biasanya kan. Karena waktu itu kan waktu ijabah kan. Antara iqomah dan azan. Tapi kalau maksudnya misalnya sikonnya maksudnya buat panggil orang boleh kali. Boleh. Bisa, nggak boleh dong kalau menurut Ya, kita nggak bisa diterima. Ya tapi kan di sini tadi kalau sama saya kan setelah sholat Pak. maksudnya biar sikon Di dulu sini orangnya pada sholat. sebelum sholat dia, setelah ada dia, sholat dia terus nyambung. Jadi kalau saya pribadi ya sepakat apa yang dibilang sama Pak Haji tadi, sebelum adzan memang kita memandangkan apa di sholawatan gitu ya. Iya. Selesai adzan dikasih waktu untuk orang menjalankan sholat sunnah berdoa. Tuh bagusnya. Itu bagus. Itu kan masalahnya yang sholawatan anak-anak nggak paham juga dia. Nah berarti ketika sholat sunnah pada saat anak-anak sholawatan, ya berarti fokusnya harus ditingkatkan lebih. Jangan sampai keganggu dengan suara sholawat tadi. Apalagi kalau sholat sunnahnya belakangan. Mereka sholawatan dulu kan, baru datang ujug-ujug gue berhenti, itu mau sholat kan, nggak enak juga gitu. Ya. Misalnya kalau emang nggak ada orang juga cuma berdua. Ini curhat ya. Menurut saya sih, pasti kalau udah sholat kita kan orang kurang mampu gitu loh. Mungkin maksudnya mengisyaratkan kalau misalkan Tadi pagi ya, lagi pagi. di masjid itu masih kurang jamaahnya gitu. Orang doang biar ada temennya gitu. Bagi berapa orang tadi? Tadi Ya tadi gitu kan. kurang imamnya kurang maksudnya gitu loh, gak kurang cuma berapa orang kan kita udah sholat semua ya. Gak ada orang gitu. Cuma 3 orang Mas. Lebih ya? Yang parah mah Enggak, bertiga terus nunggu Pak Edi kan sholawatan tuh sampai 4:30 lebih baru pada. takutnya enggak, ini belum ada, ini kan di rumah kan kadang-kadang baru bangun tuh. Oh masih sholawatan sempet. Mengisyaratkan. Iya, bisa juga. Soalnya saya rasa gitu. Sendiri kan kalau diem Kalau aja itu gimana tuh? mulai tuh. Ya nggak apa-apa, sunnah juga. Ya kalau kita udah kelar kita lihat sikon juga kalau banyak orang yang Kayaknya sholat. kalau di sini sunnah. di apa pengecuali ya di sini. Kalau Jadi ada banyak pasal lah, pasal sisipan ya. tapi kalau banyak Iya, orang artinya yang sholat sunnah juga, berarti dia fokusnya, oh lagi salawatan nih, berarti saya fokusnya harus double, ketimbang nggak ada suara-suara lain. Gitu. enggak, kalau menurut saya juga kalau lagi banyak yang sholat sunnah mah jangan. Iya, Kalau nggak ada orang kayak tadi tuh. kalau Sholat, dengan baru niatnya dipanggil. manggil. Itu menurut saya. Tapi kalau emang banyak yang sholat udah banyak banget ya, ngapain kayak gitu kan? Ganggu konsentrasi juga maksudnya. Iya, bagusnya sholawatan itu sebelum adzan. Supaya semuanya dapat tuh. Sunnah sholawatannya dapat. Baca doa di waktu mustajab bainal adzan wal iqomahnya juga dapat gitu kan. Tapi kalau kasusnya tadi begitu adzan yang datang cuma 2 orang, sholawatan buat manggil orang juga perlu. Hujan-hujan cuma ada saya mau Pak Ridwan nggak begitu. Itu juga perlu. Enggak apa-apa. Kalau subuh masih ada orang. Coba tuh. Iya. Saya mau Pak Haji kan. Subuh berdua doang ya Pak dari orang ya. Cuman bersabar kalau subuh itu. Maka saya bilang jangan buru-buru pakai patokan DKM. Pokoknya 10 menit langsung jangan. Kasihan, makanya masjidnya di depan. Yang dari sini sudah rang. Koma gitu kan. Lu berangkat di sini sampai sana dapat ada 2 ya kan. Ribus lagi kita. Nah, nanti pasang itu tuh apa alarm kan biasanya ada gue beres berapa menit gitu dari azan ke iqomah itu biar sama-sama tahu. Pakai sirine kali ya. Nah, subuh enggak lagi. Enggak, di depan aja pakai waktu jalan itu jam jalan. Tuan, gitu ya. Berapa menit lagi ke iqomah gitu. Santai gitu ya. Mm-mm. Pakai display.
Nantilah kalau masjidnya udah bagus. Insyaallah. Cukup ya, oh Thomas? Wah, nih. Belum saya teringat satu lagi. Oh teringat ya. Tuh kan ingat aja. Kalau kita sholat itu yang busuk kan ke tempat kita sujud. Saya teringat pada waktu di Masjidil Haram itu tour guide-nya Ustadz, dia mengecualikan gitu loh, kalau pada waktu sholat kita di Masjidil Haram boleh kita memandang ke Ka'bah gitu loh, dan fokus ke tempat sujud kita. Iya. Dia menyarankan seperti itu gitu loh, ada pengecualian. Tapi di sini tadi walaupun kita sholatnya di depan Ka'bah, tetap kita fokusnya adalah menghadap menatap ke tempat sujud kita. Nah, bisa jadi. Tapi memang logikanya gitu Pak menurut saya. Jadi kalau sudah di depan Ka'bah ngapain kita nggak memikir lagi gitu kan? Di depan Ka'bah Ka'bahnya dipandangin. Iya kan? Tapi khawatirnya Kalau di depan Ka'bah, Pak mikir lagi Ka'bahnya, ya kan? Ya sudah fokus ke. Tapi kalau yang dulu ke bawah itu mengisyaratkan kita tuh jangan sombong gitu kan. bisa. Ke bawah itu. Dan Intinya tuh kayak gitu kan. Ka'bah kan nggak kita sendiri, rame. Di depan kita mungkin ada ada orang lain. Kalau kita ngadep ke depan kan, ngadep ke arah Ka'bah, bisa jadi ada orang lalu lalang segala macam di depan kita. Gitu kan. Konsentrasinya nanti buyar lagi. Kalau di sana kan ada orang sholat ketabrak nggak Pak? Paling dilangkahin. Dilangkahin ya. Tuh, Nggak ditabrak ya? lagi sujud dilangkahin. Orang-orang ras Afrika sama itu kan gede, langkahnya gede-gede tuh. Dia kan melangkah itu nggak perhitungkan Pak. Dia kesenggal sakit enggak. Oh kan Single lah. pus itu ya. Dia ketawa-ketawa mana? Tahu-tahu. Kalau orang Indonesia udah marah aja. Gitu kan. Nah, tadi kan udah tuh. Wa in kana indal Ka'bah, sekalipun salatnya kita di dekat Ka'bah, tetap sunnahnya kalau dalam mazhab Syafi'i yang di kitab ini adalah menghadap ke tempat sujud. Dengan tadi pertimbangannya banyak gitu. Tapi kalau Pak Yudi mau ikut itu ya monggo, nggak apa-apa. Saya nggak membatasi. Mungkin dengan cara seperti itu lebih khusyuk gitu kan. Oh iya, Ka'bah ada di depan saya. Allah Maha Besar. Ini kiblat saya. Ya, silahkan saja, nggak apa-apa. Tadi tuh perbedaan antar ulama, antar mazhab itu menjadi rahmat buat kita dengan catatan kita paham maksudnya apa, dalilnya apa, dan seterusnya. Mungkin dari berbagai macam redaksi atau pendapat tujuannya biar mendapatkan kekhusyuan kali itu. Ya. Entah itu mau dilihat dari tempat sujud, Ka'bah atau ujung-ujung gitu. Iya. Jadi kita mendapatkan kekhusyuan gitu. Kan sunnahnya tadi cara untuk khusyuk gitu. Nah, caranya. Jadi berbagai macam cara. Iya. Jangan merem sambil pegang hidung gitu. Berapa kali udah 3 gerakan lebih loh. Cukup ya? Ada lagi? Pak Rinto coba Pak Rinto. Marinto nih. Yang bagus nanti juga nggak apa-apa. Dia kemarin belum pas. Ini ya. Dua juga nggak apa-apa. Mohon maaf Cik sebelumnya. Nggak apa-apa. Mau menetralkan aja sebenarnya sih. Maksudnya masalah ini kan jadi ada sedikit ini lah ya. Mungkin anggap aja maaf ya Pak Ci ya. Nggak apa-apa. Semakin menarik nih guys. Contohnya kita habis azan nih Pak. Habis azan ya kan kita kan udah sholat sunnah ya masing-masing ya mulai datang ya. Di sisi lain kan Pak Haji sempat bilang tungguin dulu lah, mungkin kasih Pak Haji yang bilangnya nanti dulu kan biasa, ada yang ini. Di sisi lain katanya ada yang bilang ya udah lama gitu. Jadi kita bingung nih ya, mohon maaf ya Pak Haji ya, jadi cuma sekedar ini aja lah buat bagaimana untuk solusinya untuk terbaiknya gitu aja sih biar jadi kedepannya nggak jadi perdebatan gitu aja sih. Ya tadi itu harusnya di masjid sudah disepakati ini batas dari azan ke iqomah nih mau berapa menit gitu. Kesepakatan gitu. Nah, kalau kesepakatan gitu kan bikin oh iya kita dulu udah sama-sama sepakat sekian menit. Nah, maka nggak ada perdebatan kayak gitu kan, udah clear gitu. Ketika waktunya iqomah ya iqomah. Jangan sampai udah datang telat, sholat sunnah juga gitu kan. Kasihan yang dari awal nungguin gitu kan, itu juga Telat nih kereta gua nih. kan orang juga banyak keperluan mungkin seperti itu. Ya.
Iya, jadi kalau yang sudah datang orang lain mau iqomah, dia baru datang, ya jangan maksain sholat sunnah. Suruh salah sendiri, salat apa datangnya terlambat gitu. Jangan sampai orang nungguin kita sholat sunnah gitu. Mungkin orang juga punya keperluan lain segala macamnya. Nah, bagusnya sih supaya nggak ada perdebatan kayak gitu ya dipasang tadi apa namanya jangka waktu tadi tuh timer itu. Jadi waktu mau berangkat ke rumah kalau udah jam segini berarti Iya. dapat. Bahkan kemarin saya lihat liputan itu kalau di Turki nih ya, kebiasaan di sana mungkin berbeda mazhab juga. Itu sholat subuhnya mereka malah afdolnya diakhirkan. Jadi beres sholat subuh tuh, beres azan itu nggak sholat sunnah langsung sholat, fardu enggak. Habis sholat sunnah tuh mereka taklim dulu. Ntar menjelang fajar sidik baru sholat jamaah gitu. Ya, jadi sunnahnya di sana diakhirkan karena berbeda mazhab dengan kita. Kalau kita kan memegang afdhalul ibadah sholat fi awal waktu itu. Iya. Tapi di Ancol ada Pak. Katanya si Pak Joki itu. Ada dua masjid yang berbeda. Jadi yang satu itu kayak buru-buru gitu ya. Jadi mengawali lah mungkin ya. Yang satu itu katanya Pak Joki itu Di akhir. jadi kita itu kalau ikut sangat terlambat. Ada yang nggak terlambat. Ada. Jadi kayak nyaring yang belakangan aja tuh. Berarti yang penuh yang, Dan yang penuh belakangan. yang belakangan. Jadi kalau orang yang melihat itu, aduh wah, Telat. yuk kita petan tuh. Udah, kesini aja. Gitu. Jadi ada 2 gelombang itu. Iya, jadi Ada dua masjid ya berbeda. dengan Dua pegangan Iya, mazhab yang masjid. berbeda. Satunya itu agak mundur ke belakang waktunya. Nah, maksud saya Atau tuh Hanafi kan apa gini, Mas Hambali tuh? Mas Rinto. Yang sekarang itu kan subuhnya kan jam 4 ya. Jam 4.10 lah ya. Nah, sedangkan sebelumnya itu kan jam 5 kurang. Artinya orang nggak mungkin dong sudah terlambat gitu kan. Kalau sekarang kan memang pagi banget gitu kan. Nah, itu saya minta jangan buru-buru lah gitu kan. Karena ini yang biasa hadir tuh kok nggak datang. Ternyata kalau mau datang terlambat. Sebenarnya seandainya mundur sedikit gitu kan. Saya cuma senang kebersamaan tuh aja tadi itu jangan sampai jadi jangan sampai yang biasa hadir itu udah rajin-rajin dia terlambat gitu loh. Ya semua. Padahal subuhnya masih banyak, waktunya masih banyak gitu. Itu aja sebenarnya. Ya balik lagi kan, fikih itu bisa dilihat dari banyak sisi tadi itu. Pendapatnya Pak Haji juga bisa dibenarkan karena tadi nungguin jamaah supaya agak banyakan. Pendapat yang pengen buru-buru juga bisa dibenarkan karena ngejar awal waktu. Ya jadi sama-sama benar. Yang penting kita saling mengerti, saling paham gitu. Ketika jamaah yang lain udah kita cepetin, yang pengen diakhirin jangan sakit hati gitu kan. Yang pengen cepet-cepet sholatnya diakhirin, yang pengen cepet jangan sakit hati. Kan gitu beres. Sholatnya adem. Karena sama-sama Haji diancol yang munduran duluan. sama-sama karena sama-sama Imam itu yang duluan itu yang versi itu kan. ada sama-sama kali gitu. Sini satu bar saja kurang ukur kan. Jamaahnya dua gimana? Kalau jamaahnya dua gimana? Kalau kita lagi pada waktu di sini ya, menurut saya. Dohornya sama lah pokoknya ya. Udah sebelum kelihatan ada orang Pak. Aja sendiri itu Ada orang Pak itu. Nah, ini ada yang bilang orang biasa, ini masjid ajaib. kenapa duluan aja Pokoknya masjid ajaib. kita kemarin itu. Dari depan kelihatannya kecil, di belakangnya gede banget. Itu ibunya ini anaknya gitu kan. Auto yang bilang katanya masjid ajaib. anaknya Yang sila jamu kemarin ya. iya jam Serambi ya. Serambi merah itu depan. iya intinya ya sama-sama saling paham dan sama-sama saling mengerti. Oh ya Pak. Legowo. Udah clear. Ya kalau saya kan orang itu pensiun ya, mau jam berapapun saya tahu saya jabani gitu kan. Kemarin soalnya saya tuh merasakan Pak Ustadz. Jadi saya mau iqomah awal. Yang satunya, oh iya udah 15 menit lah. Astagfirullah. Saya harus bagaimana? Nah, saya diam dulu saya. Kadang-kadang aduh. Bukannya inilah intinya pengen netrain aja sih dari anak ini. Masuk kanan kiri itu aja. Lagi? Buru-buru kan. Ono meneh?
Oh ada satu. Wah, panjang. Mungkin ya ini ada hubungannya dengan masalah sholat. Saya yang kirim Islam yang tadi ya, TikTok itu ya, yang mengatakan bahwa sholat sunnah qoblah subuh itu pahalanya itu lebih besar dikerjakan di rumah. Apakah benar Ustaz seperti itu? Ada ininya. Memang sholat sunnah itu afdolnya di rumah. Di rumah sudah sholat sunnah, baru berangkat ke masjid. Tapi kebiasaan di kita, kalau sholat sunnahnya di rumah, sampai masjid kan bingung ngapa-ngapain tuh. Atau mungkin bisa jadi air di masjidnya kurang bersih atau kurang apa, dia sehingga wudhunya di masjid. Ya sholat sunnahnya di masjid. Nggak mungkin kita ngambil wudhu di masjid, pulang dulu ke rumah gitu kan. Habis itu balik lagi ke masjid buat sholat fardu. Tapi memang ada hadis Nabi yang mengatakan seperti itu juga, dan Rasul juga sering ngelakuin sholat sunnah itu di rumah. Nah, Kalau di sini ketinggalan. Kalau sini ya benar. Namanya kalau kita sholat di rumah, Tinggalan semuanya. bukannya fokus. Betul. nah, kalau khawatiran seperti itu ya lebih baik di masjid. Kayaknya lebih nikmat di rumah sih. Kalau nggak ngerti mah ketinggalan. Makanya ketika di masjid ada sholawatan, itu yang sholat sunnah di tengah di rumah tuh ada ancer-ancer tuh, ada tanda masih lama. Boleh, silahkan aja. Apa sholat sunnah di rumah. Tapi kan kalau beberapa hadis mungkin atau dari referensi kitab-kitab yang lain kan bahwa sholat sunnah di masjid pada saat sholat subuh kan lebih abdul Pak, karena di beberapa riwayat kan sampai nggak bisa jalan pun ngesot gitu Pak. Itu untuk ngejar sholat fardunya, wajibnya. bukan sholat sunnahnya. Ada yang di sholat sunnahnya itu juga ngejar itunya di masjid gitu loh. Oh, itu riwayatnya. Ada juga yang Mungkin seperti itu. karena pahalanya lebih besar daripada Ya, dia dari isinya itu. Ya, itu sampai ngesot ke masjidnya. Kalau tahu pahalanya gitu kan. Iya. Tapi ada juga konsepnya itu ketika sholat sunnah itu lebih baik, lebih baik. Ketika ibadah-ibadah yang sunnah lebih baik orang jangan tahu. Sedangkan sholat fardu ya emang afdolnya di masjid buat laki-laki sebagai syiar juga gitu kan. Karena itu sudah kewajiban. Tapi sholat sunnah itu sama kayak kita sedekah, ya sebaiknya orang jangan tahu kebiasaan sholat sunnah kita berapa banyak rakaatnya gitu. Tapi kalau tadi itu balik lagi ke kebiasaan kita masing-masing. Kalau kasus kayak Pak Edi tadi ya sebaiknya di masjid biar nggak was-was sholat sunnah di rumahnya. Kalau badiatan berarti gimana? Apa? Di masjid atau di rumah? Apa? Yang habis sholat. Sholat. Sunnah yang habis sholat. Yang habis wajib itu. bagian. Ba'diyah itu kan adanya di sholat apa aja? Zuhur, maghrib, isya. Ya, bisa. Nah, boleh di rumah boleh. Oh, berarti Iya. pulang. Iya. Habis zikir pulang. Boleh di rumah, boleh juga di masjid. Kalau kita pulang dulu, kalau nyampe rumah kira-kira, wah di rumah nih kayaknya nggak bisa sholat nih. Ada anak, ada apa kan, nggak bisa khusus. Yang penting di masjid gitu. Tapi kalau di rumah kondusif, kita bisa lebih khusus, lebih fokus. Dan mungkin di masjid juga nggak enak lah segala macam. Mungkin sholat sunnahnya lama gitu kan. Lebih baik di rumah. Ya. Nah, kita kan beda-beda kan, kondisi rumahnya beda-beda kan. Ada yang tenang mungkin, ada yang berisik karena ada anak-anak atau anak tetangga sama bini tetangga salah ya. Itu beda lagi. Tanggal mengganggu lagi. Iya. Semangat tuh. Kalau dalam hal kayak gitu semangat ya. Intinya Indomie udah sisa 2. Pak Thomas, saya tanya nih, sayangan sama anak, sayang sama istri? Nah, saya sama istri. Hah? Ini Kalau Pak Thomas, saya nanya Pak Thomas, sayangan siapa? Anak. Oh, ke anak katanya tuh. Ke anak ya? Oh, tapi kalau pulang kerja nih, lihat anak dipangku sama tetangga, marah gak? Tapi kalau giliran istri yang dipangku tetangga pasti marah dong. Berarti sayang sama istri kalau gitu. Itu orang yang ngaku. Kan tetangga ya. Gantian.
Anak di pangku tetangga enggak masalah. Istri di pangku tetangga. Wow, haus. Masalah. Tapi sayangan istri dong ya. Anak aja gak marah di pangku tetangga. Cukup? Dia tahu cukup. Furu on. Wah, kayak masih ada nih, Pak. Masih ada. Baik itu, ayo enggak apa-apa. Ini keluarin. Enggak apa-apa. Iya, keluarnya. Ah, Dua lagi enggak apa-apa. Ini tadi katanya satu doang pertanyaannya. Enggak ada. Secukupnya aja. Dia maksudnya satu-satu. Oh, satu dulu. Satu lagi. Ya, tidak langsung dua sekaligus. ya, monggo, monggo. Ada satu ini ya Pak, permainan istilahnya mungkin ya. Tapi ada yang bilang kalau jadi imam yang bacanya fasih ya Pak ya. Mm-mm. Itu ya insya Allah kita sholatnya inilah yang nyampe lah ya. Terus ya di waktu ya itu kita nemuin nih Pak sosok imam yang bacanya masih ya Kurang. ya, kayak gitulah. Kurang lah. Bener nggak tuh untuk masalah sah atau enggaknya itu Pak? Itu hukumnya gimana Pak? Nah, itu ada dua qaul, ada dua pendapat. Satu bilang kalau kita bacaannya lebih bagus ketimbang dia, ya. Kalau kita lebih paham tentang sholat, itu satu qaul bilang ya kita sholatnya munfarid, kita sholatnya keluar dari jamaah. Tapi qaul yang lebih bagus lagi bilang ya udah kita ngikut aja, kita husnudzon aja, dia kurang fase itu ya mungkin karena dia mampunya segitu, mau diapain? Mau diapain? Ketika dia mampu baca Fatihah segitu, masa kita mau paksain? Nggak etis juga ya. Kita terima aja imamnya beliau gitu, nggak apa-apa. Karena itu sudah kadar kemampuan dia. Kecuali dia biasanya fase nih. Pas waktu itu kenapa acak-acakin bacaannya? Nah itu baru salatnya nggak sah gitu. Lagi dalam jamaah itu ada Pak Jamal yang sama ya. Terkoneksi lah. Yang ikut aja nggak apa-apa. Ya. Nah, suruh siapa juga kita datangnya belakangan ya. Terima siapapun imamnya gitu. Jadi makmum itu jangan Kan pilih. ya seperti itu harus dipoloskan Pak ya. Iya. Ya, ikhlaskan aja udah saya bermakmum kepada imam. Jadi jangan sampai punya praduga jelek dulu. Tuh, Pak Rinto. Apa-apalah insyaallah. Cukup? Iya yang bikin ganjel itu Pak. Yang bilang itu bacaan tajwidnya enggak. Sholatnya enggak sah. Aduh masalah kayak di mana gitu. Iya. Tapi udah satu masjid Saya sah sih gitu loh, enggak pikiran. ini sih enggak terlalu ini banget sih meyakinkan itu sih Pak. Masa misal Allah lah namanya orang jamaah kan saling melengkapi ya Pak ya. Iya. Kan, Pak, ya? Ya itu tadi kalau dia nggak bisanya karena ya emang kemampuannya segitu, mau diapain? Gitu kan? Wah, akhirnya cemesnya keluar. Kepancing sama Pak Rinto kayaknya. Wah ini karena titipan Pak Rinto apa nih? Oh, bahasanya Pak Rinto nih pasti. Enggak, Husen. Syaratnya orang jadi imam itu seperti apa? Contohnya ada gini. Ah. Misalnya Pak Jamal sering imam, terus Pak Sagito imam. Ya lebih fase, dia punya istri 2 misalnya, kan lebih banyak tuh pengeluarannya. Contoh, Pak. Contoh dibanding Pak Jamal sedang itu lebih mengutamakan yang mana dulu? Nah, Fasenya sama. Fasenya fase Pak Jamal. Jamal, Ujang. Ujang. Lebih senior, Dia lebih senior tapi dia kurang fase. bukan pengalaman. adanya pendapatnya rumah tangga Bebannya. bebannya. Tadi dulu Secara kalau gimana? secara psikis. Ini contoh apa bukan rahasia? Emang yang kedua di mana, Pak? ya. Menarik ya. Jadi emang pernah dijelasin juga tuh, saya lupa nama kitabnya. Jadi kriteria imam itu emang banyak.
Yang pertama itu jelas kefasihan bacaan Qur'annya. Misalnya ada 2 orang nih, sama-sama fasihnya sama gitu, udah berarti imbang. Baru cari kriteria berikutnya. Misalkan banyakkan siapa hafalan Qur'annya. Setelah diadu, wah sama juga hafalannya. Dihafal sekian surat, ini juga hafal sekian surat. Terus lagi dicari lagi. Yang ini udah nikah, ini masih bujang. Nah, duluin yang kalau dia salah satu udah nikah, duluin yang udah nikah gitu. Sama dua-duanya udah sama-sama udah nikah. Cari lagi udah siapa yang udah punya momongan, siapa yang udah punya anak gitu. Nah, sama-sama udah punya anak. Cari lagi, misalkan dari segi pakaiannya siapa yang paling mendekati sunnah Rasul? Yang satu pakai putih, yang satu pakai biru ya. Berarti yang putih ini yang kita jadi imam. Sampai sedetail itu head to headnya gitu. Ketika untuk menjadi imam. Tapi yang nomor 1 tetap apa? Kefasihan tadi. Kefasihan bacaan sholatnya. Kalau di kefasihan itu sudah ketemu siapa yang lebih fasih, ya berarti itu. Tapi ketika dia ta'zim sama walaupun yang berikutnya kurang fasih tapi mungkin dalam rangka menghormati karena beliau lebih tua, ya silahkan aja nggak apa-apa. Itu. Jadi kriteria yang pertama yang kefasihan. Kriteria yang kedua paling paham fikih sholat. Dari mulai fardunya sholat, pembatalannya, karena itu juga penting kan. Kadang ada orang bacaannya bagus, tapi ketika kriteria-kriteria kesahan sholat dia kurang paham. Akhirnya kan sholatnya nabrak gitu peraturan fikihnya tadi itu juga nggak baik. Gitu. Jadi banyak. Sampai saking detailnya cari imam segitunya gitu. Dibandingin tadi itu. Bahkan sampai ada cantikan mana nih istrinya. Wah, sampai ke situ tuh. Atau tadi apa istrinya? Dilihat dulu ke rumah ya. Di amanah yang mana mungkin ya. Nah, bisa juga. Ya. Satu lagi Ustaz. Ya. Nggak puas. Pertanyaan yang lain di perkara sholat Jumat. Oh, aman. Kirain perkara menambah. Sholat Jumat begitu ajang pertama kan sholat sunah. Nah itu biasanya kan innallaha wa malaikatahu panggilan untuk imam. Nah imam yang itunya belum hadir nih. Yang biasa khutbah. Nih. Ada imam ininya, Cadangan. udah naik, ya kan? Hadir lagi tuh, hadir 2. Nah, udah gitu udah assalamualaikum. Nah imam ini datang. Yang mana itu turun, apakah batal apa enggak sholat itu? Rukun sholatnya. Rukunnya. Selama dia belum baca rukun-rukun khutbah kayak tahmid, kemudian ada sholawat, ada syahadat gitu kan, kemudian wasiat takwa, nggak jadi masalah, baru salam gitu ya. Tapi kan kayaknya kurang etis ya, masa orang sudah di depan, nah Assalamualaikum tahu lah saya. kurang etis. Tapi kalau orang lagi udah baca gitu kan disuruh berhenti, ya itu juga masalah, berarti imam yang pertamanya nggak paham. Harusnya kalau dia telat ya rumasa gitu kan, suruh siapa telat gitu. Kan bisa doanya. Nah, bisa. Jalan. Iya. Kalau main futsal boleh itu. Kalau main futsal boleh. Pergantian pemain. Tapi di masjid juga tuh harusnya ada itu tuh, ada pintu jalan keluar. Takutnya lagi imamin kan tiba-tiba imamnya pengen buang hajat kan bisa ditanda lagi. Dia keluar lewat mana coba? Masa mau ngumpet di situ di depan mimbar? Nabrak jamaah. Ya, tadi ke ini aja sih, lebih ke patutan. Pagi tahu aja, Pak. Tidak mau dapetin pagi dulu. Pagi 2. Mau khusus surat ini, Mas.
Kalau Posen nggak ngomong saya nggak tahu. Iya, saya baru tahu. Itu nanti besok di kitab ini ada yang bahas sholat Jumat khusus nggak? Sholat Jumat kurang tahu saya. Kayaknya ntar dicek dulu deh. Khusus sholat Jumat. Kalau tebelnya Ada. Ada pasti. Ada. Iya betul. Besok nanya kalau pas sholat Jumat aja. Kenapa nih? Nggak apa-apa buat pemanasan aja. Nggak usah. Asal Jumat besok dia nanya. Ya, kan setelah nanti dipaparkan kan baru Nah. tahu gitu loh, Pak. Ini Belum nggak kan nggak cuma ngulang dua melakukan kali. kan. tusukannya biar pas gitu. Iya. Berarti belum boleh, belum saya kalau kita juga ada yang mau Jadi ditanyakan. biar apa namanya sepemahaman dulu. Kalau enggak, Enak aja. Jadi ada materinya baru ditanyain kan belum aku ada juga lupa lagi nanya lagi. Iya. 2 kali. Gampang saya nanyanya, balikinnya. Lihat aja video kemarin. Mana? Perintah Pak Husain cukup? Cukup ya. Saya juga udah ngantuk nih. Cukup, Pak Ustadz yang nanya lu. Iya, baik lagi. Ya. Wa yusannu wallahu alam bishawab. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Thomas dia nunggu bab mandi junub aja dia. Sabito imam dia lebih pase, dia punya istri 2 misalnya, kan lebih banyak tuh pengeluarannya. Contoh dibanding Pak Jamal Mas Bujang, itu lebih mengutamain mana dulu? Pasenya sama. Pasenya pase Pak Jamal. Pak Jamal, yang Ya, Bujang. tapi Yang Bujang. Lebih senior. Yang lebih senior, tapi dia Kurang pase. bukan Pengalaman. kayaknya pendapatnya rumah tangga lebih Bebannya. banyak bebannya. Tadi Dulu dulu orang orang itu mana? istirahat psikis. Ini contoh apa bukan rahasia? Emang yang kedua ada Pak. Kalau bukan rahasia, Iya, iya. Ya. Menarik ya. Jadi emang pernah dijelasin juga tuh, saya lupa nama kitabnya. Jadi kriteria imam itu emang banyak. Yang pertama itu jelas kefasihan bacaan apa Qurannya. Misalnya ada 2 orang nih, sama-sama fasihnya sama gitu, udah berarti imbang. Baru cari kriteria berikutnya. Misalkan banyakkan siapa hafalan Qurannya. Setelah diadu, wah sama juga hafalannya. Dihafal sekian surat, ini juga hafal sekian surat. Terus lagi dicari lagi. Yang ini udah nikah, ini apa masih bujang. Nah, duluin yang kalau dia salah satu udah nikah, duluin yang udah nikah. Ah sama dua-duanya udah sama-sama udah nikah. Cari lagi. Nah, cari lagi udah siapa yang udah punya ngomongan, siapa yang udah punya anak. Itu siapa? Nah, sama-sama udah punya anak. Cari lagi, misalkan dari segi pakaiannya siapa yang paling mendekati sunnah Rasul? Yang satu pakai putih, yang satu pakai biru ya. Berarti yang putih ini yang kita jadi sampai sedetail itu head to headnya gitu. Ketika untuk menjadi imam. Tapi yang nomor 1 tetap apa? Kefasihan bacaan sholatnya. Kalau di kefasihan itu sudah ketemu siapa yang lebih fasih, ya berarti itu. Tapi ketika dia takdim sama walaupun yang berikutnya kurang fasih tapi mungkin dalam rangka menghormati karena beliau lebih tua, ya silahkan aja nggak apa-apa. Itu Belajar ngaji saya nih. Jadi kriteria yang pertama yang kefasihan. Kriteria yang kedua paling paham fikih sholat. Itu kita tidak boleh melakukan apapun, bahkan menggerak atau apa yang menimbulkan ini banyak gerakan itu sudah membatalkan sholat Jumatnya. Kayak yang kita sering lihat pada waktu imam sudah naik mimbar, ada orang baru datang langsung sholat sunnah apa gitu. Itu gimana hukumnya? Yang saya dengar itu katanya sholat Jumatnya nggak sah, dia batal. Pahalanya rasa. Pahalanya. Adat maksudnya.
Itu ini kayak maksudnya itu yang Nabi, apa tuh? sampai Sunnah. ngilangin pahala itu kan ada hadisnya tuh. Hadisnya. Jadi pada saat pemain kelereng juga. pada saat khotib sudah naik ke mimbar, sudah ada di belakang mimbar, itu kita dilarang untuk yatakalam. Apa yatakalam itu? Ngobrol, ngomong. Jadi ketika khotib sudah naik mimbar, ada yang manggil pun kita nggak boleh jawab. Nah, gerakan di situ maksudnya gerakan yang isyarah, gerakan isyarat. Misalkan nih ada anak-anak bercanda, imam lagi itu, gitu. Kan nggak ngomong, cuma isyarat. Tapi kan anak-anak ngerti maksudnya. Suruh apa? Iya. Suruh diem. Nah itu udah termasuk yatakalam tadi, udah termasuk berbicara. Tapi kalau yang sholat nggak jadi masalah. Lagi khotbah nih, jamaah baru datang, dia sholat sunnah nggak jadi masalah. Oh, nggak jadi masalah. Karena pemahaman saya itu kan sholat Jumat kan itu yang sholatnya 2 rakaat. Itu sebagai pengganti sholat zuhur. Sholat zuhur 4 rakaat. 2 rakaatnya lagi kita mendengarkan ceramahnya khotib gitu loh. Jadi bagaimana kita bisa mendengarkan ceramah khotib kalau kita sholat sunnah gitu loh. Orang lagi sholat bisa dengar gak? Bisa. Tapi kita dengar tidak usul gitu loh. Tapi nggak fokus, Pak. Iya. Tapi masih bisa kan dengar? Kan syaratnya bukan fokus tapi bisa dengar. Itu kayaknya nanya hadis itu ya, hadis yang Rasulullah itu ya. Yang Himari bukan? Gak boleh main sama sekali, mainan batu aja gak boleh gitu ya. Nah, pernah dengar juga itu. Itu. Dan kakinya nggak boleh gini ya, kakinya nggak boleh sini kan? Maksudnya kalau zaman dulu Kakinya nggak boleh sini. enggak, kalau zaman dulu kan pasti ada Zaman dulu kan batu, begitu itu kecil. pasir. Kalau sekarang main apa coba? Handphone. Oh, kalau enggak apa? Milin kukun. Nah, itu loh maksudnya Pak. Itu dulu kayaknya. pasir sekarang pindah ke kukun tuh. Soalnya Nabi aja bilang hadisnya ya. Ini juga saya juga selewatan tahu kan. Katanya bermain apa tuh batu sekecil itu aja menghilangkan Membaikkan kerikil aja. Karena pahala apa? Jumat. Ya anfaedah kan? Gak ada faedahnya mainin batu, apaan faedahnya? Tapi kalau dia sholat sunnah kan ada faedahnya. Sama ngomong tadi, ngomong nggak boleh benar. Ya, Ada ada jawabin elemen temannya aja, udah hilang pahala. Maksudnya kalau udah naik mimbar gitu. Berarti jangan suruh naik dulu. Mau ngobrol dulu kan ya. Makanya kalau khotib udah naik mimbar, ada anak seberisik apapun ya kita diem aja daripada sholat sunnah, sholat wajib, sholat Jumat kita berantakan kan pahalanya. Kan juga dia lama-lama paham sendiri. Kalau di sekolah kan saya gitu tuh, bagian khotib biasa khotib, bagian jaga di belakang ya gitu, gebrak-gebrakin anak supaya diem gitu kan. Tapi ketika khotib udah naik mimbar, mereka masih ngomong pun, ya udah saya diem aja. Daripada sholat saya Pahalanya nggak ini. pahalanya Hadis juga tuh, tapi soalnya kali ini. ada bahkan kalau di daerah saya itu hadisnya tuh dibacain pada saat setelah azan kedua itu. Iya. Ya hadirun ya. Ya ayyuhal hadirun. Ya hadirun kalau bisa nih. Nah, Kayaknya Pak Husin lebih tahu. Wah. Ganti. Haji Husen, oh iya. nah itu hadisnya. Ansi itu Situ diamlah kamu wasma'ud, dengerin. Oleh takalam jangan ngomong. Saya supaya fokus itu. Di Muhammadiyah nggak ada gituan, Pak. Langsung adzan wis rampung, Pak. Itu Pak Yudi. Jadi bukan banyak gerak yang ada faedahnya, kalau masih sholat yang nggak masalah. Walaupun zikir waktu khotbah itu gimana Pak? Nah kalau zikir beda lagi. Masih boleh. Karena ada Tapi kan Abdulnya dengerin isi khotbah, Pak. Abdulnya kan emang suruh dengerin. Ada mendingan tidur ketimbang ngobrol. kebanyakan nyari pilar senior. Atau udah selesai ya kan? Wah, apa malu? Tapi kalau siang khotbah, hancurkan kapitalisme, enggak bisa tidur. Soalnya saya itu berapa kali pernah dengar ceramah beberapa ustadz. Kayak salah satunya kayak Adi Hidayat, terus Benar. Habib Rizky, terus bahkan ada beberapa ustadz yang menyatakan seperti itu gitu loh. Kalau khotib udah naik mimbar sholat Jumat itu kita harus mendengarkan gitu loh. Iya. Tapi ada juga yang membolehkan untuk Membolehkan. sholat sunnah itu karena orang sholat itu masih bisa dengar apa yang diucapin. Orang tidur aja nggak dengar boleh kok.
Coba lagi khutbah, ada nggak yang tidur? Pas Ada. ditanya itu tadi khutbah ngomong apa? Nggak tahu dia. Ini sholatnya masih disahkan. Enggak, maksudnya pahalanya itu yang ditanya. Iya Pak Yudi. Ya. Hilangin pahala Jumatnya enggak gitu. Kalau pahala kan balik lagi ke urusan. Allah. Kok sampai ngorok ke asal. Itu malaikat repot loh yang nyetir. Sini tidur kan orang lain. Itu yang di mimbar ya. Kan dia dengerin yang di mimbar. Malah yang dengerin ya itu ya. Itu yang tidurnya batal itu kawan-kawan saya yang tidurnya sambil nyender. Nyender. Cari pilar, dia cari pilar orang begini. Kalau tidurnya masih posisi kayak gini enggak batal. Ya. Sila apa namanya? Biasa. Enggak ada tumpuan, enggak ada senderan, masih enggak. Tapi baik lagi itu tadi itu istilah masih apa namanya perdebatan ulama. Masih debatable ya. Masih begitu debatable, jadi banyak pilihan. Mungkin satu referensi beda segala macam. Ya afdalnya emang ya sholat Jumat ya dengerin khutbah, karena di situ ada nasihat, ada motivasi dari khutbahnya. Tapi sunahnya juga ketika khutbah tuh